Shalom Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita renungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang memelihara kehidupan kami, kiranya saat ini dalam anugerah dan kasih setiamu, itulah yang menolong kami mendengar firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh mengikuti dengan Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Tema kita yaitu tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Apakah ada Bapak Ibu tanggung jawab orang Kristen dalam politik? Sebab ada juga pandangan yang mengatakan agama itu terpisah dari politik. Lalu kalau dikatakan tidak ada tanggung jawab orang Kristen dalam politik, bagaimana ini Bapak Ibu? Sebab kita kan masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Lalu ketika terjadi persoalan di dunia ini, persoalan politik atau soal politik praktis, apakah kita mau tutup mata? Atau kita tidak mau tahu? Atau kita tidak peduli? Nah, tentu kan tidak Bapak Ibu. Sebab kita masih hidup di dunia. Nah, mari kita memahami apa yang menjadi tanggung jawab sebagai orang Kristen dalam politik, supaya jangan keliru Bapak Ibu. Yang pertama kita harus pahami bahwa Allah punya kehendak dalam kehidupan umat manusia seluruhnya. Dan Allah punya rencana dan tujuannya itu pasti tak seorang pun bisa menggugatnya. Lalu ketika terjadi kejahatan, Allah akan tunjukkan kuasanya melalui kebaikan. Ia akan nyatakan itu. Kemudian yang kedua, perlu kita pahami bahwa dunia tidak bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu. Demikian juga pemerintah tidak bisa menyelamatkan kita. Oleh karena hanya Tuhan yang bisa selamatkan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita punya tanggung jawab, yaitu pemberita kabar sukacita, pembawa berita kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Itulah tanggung jawab kita.
Lalu bagaimana persisnya yang menjadi tanggung jawab orang Kristen dalam politik? Mari kita renungkan dalam kitab 1 Timotius ini, supaya jelas kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudari, dalam suratnya Paulus di 1 Timotius ini, Tuhan menghendaki supaya semua orang Kristen melalui Timotius, supaya orang Kristen semuanya benar-benar menaikkan permohonannya hanya kepada Tuhan. Tidak lain, hanya kepada Tuhan menaikkan permohonannya dalam doa syafaat. Itu artinya kita masuk dalam kehadirat Allah dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, menyampaikan permohonan itu kepada Tuhan dengan harapan Tuhan memberi suatu kebaikan, dan penuh rasa syukur kepada Tuhan untuk semua orang, Bapak Ibu. Artinya di sini yang mau ditegaskan supaya semua orang Kristen menaikkan permohonannya dalam doa syafaat kepada Tuhan untuk semua orang. Bapak Ibu, di sini dikatakan untuk semua orang, berarti bukan hanya untuk keluarga kita dan bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi juga untuk agama-agama yang lain, dan bukan hanya untuk orang baik, bahkan juga untuk orang jahat. Artinya, tegasnya bahwa kita diminta untuk berdoa kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Itulah yang kita harapkan. Supaya apa? Supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan memberikan kebaikan dalam kehidupan semua orang. Sehingga itu kita diharapkan menjadi pembawa kabar sukacita. Oleh karena kita selalu senantiasa berpandangan positif, mengharapkan yang baik untuk kehidupan semua orang. Sehingga melalui keteladanan kita, ketulusan hati kita, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga selanjutnya, yang kedua, yang menjadi tanggung jawab kita orang Kristen, yaitu untuk para pembesar-pembesar, para pejabat-pejabat, pimpinan dalam pemerintahan, dari mulai yang tertinggi, presiden, dan sampai kepada yang paling rendah. Kita diharapkan untuk mendoakan mereka semua dalam mereka menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka, supaya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada mereka, sehingga dalam kepemimpinan mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Apalagi dengan situasi kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah, dengan situasi pandemi ini, bagaimana Tuhan tolong mereka. Bapak, Ibu, dan saudari, perlu kita ketahui bahwa tugas pemerintah itu sangat berat sekali. Oleh karena mereka hendak mensejahterakan seluruh masyarakat bangsa ini. Bagaimana masyarakat tenang, nyaman, tentram, itu yang mereka upayakan. Lalu kemudian kita tidak banyak peduli dengan
tanggung jawab yang berat itu yang diemban oleh pemerintah. Tetapi malah kita banyak hanya menuntut terus-menerus. Lalu kemudian ketika tidak pas dengan enak kita melakukan demonstran yang sampai kepada tindakan anarkis, yang sampai membuat banyak masyarakat tidak nyaman, dirugikan, dan bahkan pemerintah juga dirugikan. Apakah demikian, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu selanjutnya juga kita sebagai orang Kristen, Tuhan menghendaki supaya kita juga mendoakan para pembesar-pembesar ini, para pejabat-pejabat ini, supaya Tuhan anugerahkan pengetahuan kebenaran itu, sehingga mereka memerintah dengan pengetahuan kebenaran, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga dengan harapan Tuhan tolong mereka untuk menjadi adil. Tuhan ajari mereka untuk menjadi pinter dalam menata, mengelola pemerintahan ini. Dan semata-mata tujuannya adalah supaya seluruh masyarakat, supaya kita semua sejahtera. Dan kiranya mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi benar-benar mau memikirkan masyarakat. Itulah yang kita doakan kepada mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sekalipun mungkin mereka keliru, mereka salah, tapi kita doakan, Bapak Ibu, supaya apa? Supaya Tuhan buat hati mereka menjadi gelisah. Sehingga dalam kegelisahannya itu, oleh karena kesalahannya, kiranya mereka mau kembali kepada pengetahuan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga benar-benar mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hanya untuk kesejahteraan masyarakat yang telah mereka emban sebagai tugas yang sangat berat itu. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, supaya mendoakan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa Allah menghendaki supaya semua orang itu adalah selamat. Semua orang, tanpa terkecuali. Allah menghendaki, Allah merindukan semuanya selamat. Oleh karena Allah itu esa. Dalam keesaannya, oleh karena besar anugerah kasih-Nya kepada umat manusia, Dia menyediakan pengantara yang esa itu, yaitu Yesus Kristus, untuk mengorbankan dirinya mati di kayu salib demi menyelamatkan semua orang yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kerinduan Allah ini supaya semua orang selamat, kiranya ini menjadi kerinduan kita semua, supaya semua orang boleh selamat. Dan kiranya kita teladani pengorbanan Yesus ini. Dia berkorban, menyerahkan dirinya, memberikan dirinya untuk mati di kayu salib demi keselamatan orang-orang berdosa. Kiranya demikian juga kita, Bapak, Ibu, benar-benar kita adanya jiwa berkorban, sehingga kita senantiasa selalu memikirkan hal yang baik untuk kehidupan semua orang. Hingga kita menaikkan permohonan dalam doa syafaat dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati, supaya Tuhan memberikan kebaikan itu kepada kehidupan semua orang, kepada pemerintahan. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam politik, Bapak, Ibu.
supaya kita tidak menjadi keliru. Inilah yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu melalui firman Tuhan hari ini boleh mengerti bahwa rupanya ada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk semua orang, Bapak Ibu, untuk seluruh tetangga-tetangga kita, untuk seluruh orang yang bahkan tidak kita kenal, bahkan di daerah yang berbeda. Tuhan menghendaki supaya kita mendoakan semuanya itu. Nah, ketika kita punya prinsip bahwa kita senantiasa berpengharapan supaya yang baik itu datang kepada kehidupan semua orang, kepada pemerintahan, dengan sendirinya kita memiliki prinsip yang memang benar-benar prinsip yang dari Tuhan itu, yaitu selalu senantiasa berpikiran positif. Artinya kita selalu terbuka kepada semua orang, sekalipun berbeda agama. Artinya kita menjadi seorang yang memang benar-benar bersahabat, yang memang benar-benar menghendaki untuk bergaul kepada semua orang. Sehingga melalui kita banyak orang boleh mendapatkan berkat oleh karena keterbukaan kita, oleh karena welcome-nya kita sebagai pribadi. Lalu kemudian kita yang selalu dengan rendah hati, dengan tulus mau berbagi kasih, mau peduli, maka melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan pada hari ini. Supaya benar-benar kita menjadi teladan. Oleh karena tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar sukacita itu, yang selalu mendoakan setiap orang supaya Tuhan memberikan kebaikan dalam kehidupan mereka semua. Dan khususnya juga dalam pemerintahan. Supaya di situasi yang sulit ini Tuhan tolong mereka. Tuhan mampukan mereka untuk di situasi pandemi ini. Supaya mereka boleh memimpin, memerintah, mengatur dengan baik pemerintahan ini. Sehingga rakyat kita semua boleh aman, nyaman, tentram, sejahtera. Itulah yang menjadi harapan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberkati firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini boleh menjadi suluh di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami sebagai orang Kristen sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam politik, yaitu menaikkan permohonan dalam doa syafaat dan rasa syukur kepada semua orang dan kepada pemerintah. Sehingga dengan harapan kiranya kebaikan-kebaikan boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan semua orang dan khususnya dalam pemerintahan. Sehingga kami boleh sejahtera oleh karena Tuhan memberkati. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.